قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab mujahadah bagian yang ke-16. Dalam pembahasan hadis qudsi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mengatakan semua umpama orang beribadah tidak akan membawa manfaat bagi Allah. Semua umpama makhluk hidup ini bermaksiat tidak membuat berbahaya, dan umpama semuanya itu sepakat untuk ibadah atau bermaksiat, semuanya tidak ada pengaruh bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan umpama dalam satu tempat semua makhluk hidup kumpul semuanya, baik itu jin, malaikat, manusia dan binatang-binatang yang lain kumpul menjadi satu dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, kemudian Allah memberinya semuanya, itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan atau kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diibaratkan hanya membutuhkan seperempat tetes air dari laut untuk memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup mulai dulu sampai hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala itu tidak butuh mengeluarkan banyak kalau dibandingkan atau diibaratkan kekuasaan Allah itu tidak butuh banyak memberinya. Jadi semua makhluk yang hidup ini mulai dulu sampai hari kiamat minta semua sebanyak-banyaknya, cita-citanya besar semuanya. Kemudian Allah ngasih, itu cuma membutuhkan seperempat air laut, seperempat tetes dari air laut. Artinya air laut itu kekayaan Allah Ta'ala, sedangkan seperempat tetes itu diberikan kepada semua makhluk yang minta tadi. Jadi kalau dipikir-pikir jauh. Coba air laut diambil seperempat tetes, bukan setetes, seperempat. Kalau di sini istilahnya itu hanya air yang masuk dalam lubangnya jarum. Jadi jarum dimasukkan ke dalam laut, kemudian kan di dalam jarum itu, di dalam lubangnya itu kan ada air yang terikut. Jadi cuman segitu untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Sedikit sekali, masih banyak kekayaannya Allah Ta'ala, tak luang sedikit pun. Padahal kemarin sudah dijelaskan spesies atau makhluk hidup makhluk hidup yang ada di bumi, di laut atau di darat itu ada sekitar 9 juta jenis. Di laut ada sekitar 1 juta jenis makhluk hidup. Ikannya macam, bukan jumlah ikan ya. 1 juta itu bukan jumlah ikannya, tapi jumlah jenisnya. Jenis ikan paus, jenis lumba-lumba, jenis kuda laut, namanya jenis koi atau yang lain-lainnya. Itu di laut. Semuanya Allah yang ngasih makan. Kemudian kalau di dunia, di daratan ada 8 juta spesies atau jenis makhluk hidup. Ya manusia, ular, semut, ngerengeh, cek-cek, semuanya ada sekitar 8 juta jenis makhluk hidup. Semua itu diberi makan oleh Allah, tidak ada yang habis. Sampai sekarang ikan yang di laut itu diambil setiap hari jutaan ton, ya dah habis-habis. Inilah kerajaan dan kekuasaannya Allah. Makanya kita kalau betul-betul merenung dengan ini, kita itu sungkan ya, malu sama Allah, malu punya pangkat sedikit, malu punya
harta sedikit mau sombong itu malu. Kalau tidak tahu begini biasanya ya tidak tahu malu. Di pangkat sedikit sombong ya, disegani oleh orang sedikit sudah rumongso kalau terhormat, malu. Nah, ini menunjukkan kekuasaannya Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan itu adalah hadis qudsi. Semuanya itu sangat kecil. Coba bayangkan yang makhluk hidup yang sebanyak 9 juta jenis ini ada di bumi semua. Nah, ada di bumi semua. Yang ada di bumi saja jenisnya sudah 9 juta jenis makhluk hidup. Apalagi di tempat lain, di langit 1, 2, 3 malaikatnya itu jenisnya macam-macam. Ada malaikat yang khusus untuk selalu sujud, ada yang selalu bertasbih, ada yang selalu beribadah kepada Allah. Semuanya itu beda lagi. Ini di dunia jenis makhluk hidup sebanyak sekitar 9 juta. Ini bukan saya yang meneliti, para pakar peneliti yang meneliti. Saya mah nyari lako ya, nyari binatang sampai ke hutan-hutan ya, ada kerjaan apa. Tapi ini sudah populer bahwasanya makhluk-makhluk hidup semua itu jumlahnya sekitar 9 juta jenis, dan semuanya itu makan, tidak ada yang tidak makan. Yang hidup itu semuanya makan, dan tidak ada yang kemudian habis umpamanya dimakan, tidak ada ya. Walaupun jangankan jangankan seperti ini, pasir di Lumajang aja walaupun diangkut ribuan truk setiap hari ya dah habis ya. Ada ceritanya habis? Sudah ada, tetap aja setiap hari ada truk jalan di jalan raya ribuan, ada yang ke barat, yang ke timur, ada yang ke selatan, yang ke utara, ribuan itu setiap hari, ribuan truk ya ada habis. Mau habis datang lagi pasirnya. Inilah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Logikanya begini ya. Ada umpama di gedung besar, anggaplah masjid, jangan terlalu besar masjid ini masjid besar Darussalam. Kemudian ada semut datang. Yang satunya semut datang mau menghancurkan. Yang satunya datang mau menyumbang semen untuk pembangunan masjid. Kira-kira dua semut datang ini akan membawa manfaat kepada masjid apa tidak? Jelas tidak. Walaupun mau menghancurkan, tidak akan bakal hancur. Atau yang mau nyumbang semen, umpama nyumbang semen, semut satu mau nyumbang semen, berapa sumbangannya? Ya paling ya sedebu. Itu mau disumbang ke masjid, apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Semut yang mau menghancurkan ya juga tidak akan bisa. Semut yang mau menyumbang semen juga tidak ada manfaatnya. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau makhluk yang hidup di dunia ini mau ibadah semua ya tidak ada manfaat bagi Allah. Mau durhaka semua, maksiat semua ya tidak ada kerugian bagi Allah Ta'ala. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Makanya hadis qudsi ini juga bisa dibuat oleh salah satu orang, umpamanya dijadikan Allah Ta'ala Maha Kaya, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Umpamanya terlalu besar gimana? Ya enggak apa-apa. Pokoknya meyakini bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kaya. Umpamanya punya cita-cita besar, enggak apa-apa, minta kepada Allah. Enggak dikasih di dunia ya insya Allah di akhirat. Diremehkan orang ya biarkan. Takut tidak sukses ya biarkan. Jangan takut tidak sukses. Percayalah bahwa Allah Ta'ala Maha Kaya dan Allah Ta'ala Maha mengabulkan doa. Dihina orang ya biarkan. Anggaplah itu sebagai tambahan pahala untuk nanti dinikmati di akhirat. Umpama nanti dikabulkan ya alhamdulillah bermanfaat. Enggak dikabulkan di dunia permintaan atau cita-cita besarnya ya dikabulkan di akhirat. Yudakhiru fil akhirah. Hadis sebelumnya dijelaskan seperti itu. Umpama minta enggak dikasih di dunia ya di akhirat. Jadi santai saja, biasa aja.
Kemudian di sini dijelaskan, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya semua amal itu dihitung dan kemudian pahalanya diberikan. Dan kalau umpama menemukan kebaikan, falyahmadillah. Kalau menemukan kebaikan, keenaan, maka membaca alhamdulillah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal itu dikumpulkan kemudian pahalanya diberikan. Wa ma wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau menemukan barang atau sesuatu yang tidak baik, maka jangan menyalahkan siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Sebab begini ya, di akhirat nanti itu yang masuk surga semuanya itu membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih dan lain sebagainya. Sedangkan yang masuk neraka semuanya itu saling menyalahkan. Ini gara-gara ini gara-gara itu gitu. Tidak usah menyalahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Oh, saya ini mau cari iblis sama setan, mamanya ini. Dulu saya itu dirayu oleh iblis sama setan, tidak mampu menahan hawa nafsu, kemudian melakukan dosa. Hati kita ini terlalu banyak cinta dunia, umpamanya. Itu mencari setan. Setelah ketemu sama setan, bagaimana ini? Saya ikut sampean, kamu ikut kamu. Dulu saya diajak untuk maksiat, berzina, dan menutup aurat dan lain sebagainya. Saya ikut kamu dulu. Ya, kata setan, salahnya siapa ikut? Saya cuma ngajak. Sekarang urus sendiri-sendiri. Saya dulu untuk mengajak, cuman ingin cari teman nanti di akhirat. Ya urus sendiri-sendiri. Makanya melawan hawa nafsu itu, mari kita belajar. Ya, kemarin contohnya kan banyak ya, belajar melawan hawa nafsu apa saja, siapa saja, apa saja. Nafsunya orang itu beda-beda ya. Kalau yang suka ke sawah atau bertani, ya oleh setan digoda dengan pertaniannya. Kalau orang itu umpama jadi orang kaya, oleh setan digoda dengan kekayaannya. Kalau itu pejabat juga oleh setan digoda dengan jabatannya. Kalau jadi ustadz, jadi kiai, banyak muridnya, banyak santrinya, banyak jamaahnya, ya oleh setan juga digoda dengan apa yang dimilikinya. Sama ya, tidak ada bedanya. Tidak kemudian hanya yang jamaahnya saja yang goda setan. Sama. Yang ceramah juga, yang kiai, ustadz sama ya, digoda setan juga ya. Kemarin sudah dijelaskan contohnya, ada senang dihormati, kemudian mengharap-harap orang menghormati, atau mengharap-harap amplopnya banyak. Itu semua godaan-godaan setan. Sama, tidak ada bedanya. Tidak kemudian yang sering salah jamaahnya harus begini, harus itu. Tidak, sama saja ya. Sama saja, yang jamaahnya, yang ceramah sama saja, digoda oleh setan sesuai dengan apa yang dimiliki. Qala Sa'id berkata, kana Abu Idris idza haddasa bihadzal hadis jasa ala rukbatayhi. Jadi Abu Idris ini ketika bercerita tentang hadis qudsi ini, langsung itu sedengkul ya, merasa takut kepada Allah Ta'ala. Langsung dia merangkul lututnya, kemudian merundukkan kepalanya. Jadi saking sungkannya kepada Allah Ta'ala, Abu Idris ini kalau bercerita tentang hadis qudsi ini langsung merasa takut, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu besar kekuasaan Allah, begitu indah ciptaan Allah, dan begitu luas wilayah kekuasaan Allah Ta'ala. Bumi, kita ada di bumi ini saja sudah merasa luas, padahal bumi adalah salah satu planet yang paling kecil di alam semesta ini.
makanya tidak usah sombong, tidak usah congkak, cuman punya harta sedikit kemudian sombong, tidak usah ya. Punya harta agak banyak kemudian sombong, tidak usah ya. Semua yang Allah berikan kepada kita, baik harta, ilmu, jabatan, semuanya itu diperintah untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.